Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi kita di sini dalam mata pelajaran SKI. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat KI, KD, dan IPK terlebih dahulu. Yang pertama yaitu KI atau kompetensi inti. KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam berkarya yang etis, yang mencerminkan anak sehat, dan dalam bertindak yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD. KD 3.3 yaitu memahami upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK 3.3.1 yaitu siswa dapat menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Kemudian IPK 3.3.2 yaitu menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu IPK 3.3.3 yaitu siswa dapat menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang sosial. Kemudian 3.3.4 yaitu siswa dapat menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan. Baik, kita sekarang akan melanjutkan ke materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama, yaitu pembinaan di bidang agama. Bagaimana upayanya ya? Ada yang tahu? Upaya yang dilakukan Rasulullah di bidang agama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun masjid. Sewaktu Rasulullah SAW masuk Madinah, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam banyak yang menawarkan rumah mereka untuk tempat beristirahat Rasulullah. Setelah Nabi sampai di tanah milik kedua anak yatim bernama Sahal dan Suhail, putra Amr bin Amarah, berhentilah unta yang ditunggangi Nabi. Kemudian beliau dipersilahkan oleh Abu Ayyub Ansori untuk tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan Nabi tinggal, beliau membangun masjid di tanah milik kedua anak yatim tersebut. Tanah itu dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid sekaligus untuk tempat tinggal. Masjid tersebut dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Adapun fungsi masjid yaitu Nabi membangun masjid tersebut untuk tempat beribadah juga untuk kegiatan ibadah yang lain seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendakwahkan agama Islam. Tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah untuk berdakwah. Dan sesampainya di Madinah, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masjid dan di rumah. Kemudian upaya pembinaan Rasulullah selanjutnya yaitu pembinaan di bidang sosial. Bagaimana upayanya ya?
Selain melakukan pembinaan di bidang agama, Nabi Muhammad SAW juga melakukan pembinaan dalam bidang sosial. Yang pertama, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor ialah kaum yang tinggal di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin ialah kaum yang ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Kaum Ansor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Sebelumnya, kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Ukhuwah yang berasaskan iman di bawah Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah melunakkan hati mereka. Keberhasilan Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berasaskan iman tidak lepas dari kecerdasan. Kemudian upaya pembinaan di bidang sosial yang selanjutnya yaitu berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Rasulullah selalu berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Kemudian upaya pembinaan di bidang sosial yang terakhir yaitu melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. Selanjutnya yaitu pembinaan di bidang ekonomi. Lalu apa ya upayanya? Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad mengajarkan untuk saling bekerjasama. Contohnya, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Apa ya upayanya? Setelah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, selanjutnya Nabi Muhammad menjalin hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan kafir di Madinah. Jaringan hubungan ini terwujud dalam bentuk perjanjian ataupun undang-undang, kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengikat kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kaum kafir lainnya. Dengan adanya Piagam Madinah, Rasulullah telah berhasil menyatukan seluruh penduduk Madinah yang berbeda agama dan keturunan untuk menghadapi musuh. Dengan demikian, piagam ini mempunyai arti yang sangat penting dalam perjalanan sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Lalu apa ya isinya? Berikut isi dari Piagam Madinah. Yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi pelisihan, harus diserahkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan yang keenam, yang terakhir, semua penduduk Madinah wajib dilindungi baik yang tinggal di dalam kota Madinah ataupun yang di luar. Dari beberapa upaya yang telah Rasulullah lakukan di Madinah, beliau berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, serta masyarakatnya taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Nah, sekian dari materi kali ini yang membahas tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.